wa alihi ajma'in. Ya, betul. Kita masih melanjutkan daripada pembahasan kitab Al Islam Bikhususiyat Siyam. Ya. Tentang kekhususan puasa itu karya Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah radhiyallahu anhu. Kita masih dalam pasal kedua tentang keutamaan syahrul Ramadan. Yaitu akhraj Ad-Dailami meriwayatkan Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali an Aliyin. Idza dakhala syahrul Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, amarallahu, Allah memerintahkan hamalatal arsy, para malaikat penjunjung arsy, an yakufu an tasbih wa yastaghfiru liman Muhammad wal mu'min. Allah memerintahkan pembawa arsy itu, malaikat pembawa arsy, ayakufu, untuk menahan diri dari tasbih mereka, dan untuk beristighfar untuk umat Muhammad SAW dan orang mukmin yang puasa di bulan Ramadan. Jadi ketika masuk Ramadan, Allah perintahkan pembawa arsy yang biasanya bertasbih itu untuk menghentikan tasbihnya dan menggantinya dengan istighfar, memintakan ampun untuk umat Muhammad SAW dan mukminin. Wa Abu Ya'la, Imam Abu Ya'la meriwayatkan juga Ibnu Khuzaimah, bahwa lima dan selain keduanya dari sahabat Anas bin Malik, Inna Allah Ta'ala la yaghfiru fi awal lailatin min Ramadan li kulli ahli qiblah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni di awal malam daripada bulan Ramadan untuk seluruh ahli qiblah, untuk seluruh kaum muslimin. Wal Baihaqi, yang tentu yang dikecualikan oleh Allah ada, yang dikecualikan orang musyrik, yang murtad atau musyahid atau memiliki dendam atau penyihir atau macam-macam. Itu yang dikecualikan oleh Allah daripada rahmat Allah di hadis yang lain. Wal Baihaqi anhu, dan Baihaqi meriwayatkan juga daripada Anas bin Malik, subhanallah ma tasabbiluna ma tastakbilukum. Subhanallah, jadi beliau mengucapkan takjub Rasulullah, Maha suci Allah, subhanallah, ma tastakbilun, bulan apa yang akan kalian hadapi ini, wa ma tastakbilukum, dan bulan apa yang akan datang kepada kalian. Jadi karena takjubnya kepada bulan Ramadan, sehingga Rasul mengucapkan ini. Subhanallah ma tasabbilun wa tastakbirun. Sahabat heran, kenapa ya Rasul kok Anda mengucapkan apa yang akan kalian hadapi dan apa yang akan datang kepada kalian ini, sehingga engkau mengucapkan subhanallah. Kalau Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, bi abi anta wa ummi Rasulullah wahyun nazala aw aduun hadar. Demi ayahku ya Rasulullah dan ibuku, apakah ada wahyu yang turun ataukah musuh yang datang ya Rasul, kok Anda mengucapkan subhanallah? Walalah, kata Rasul, tidak. Walakin syahrul Ramadan, tetapi bulan Ramadan. Yang firullah fi awal lailatin min kulli ahli al-qiblah. Allah mengampuni di awal malam daripada bulan Ramadan untuk setiap daripada ahli kiblat, ini kaum muslimin. Ya Rasulullah, al-munafik bagaimana? Kila dikatakan pada beliau, ya Rasulullah, al-munafik bagaimana dengan orang munafik? Dan dia muslim tapi ya setengah-setengah, hatinya tidak muslim. Kalau al-munafiku kafirun, munafik itu hakikatnya di sisi Allah kan kafir, cuma dianggap muslim karena dia mengucapkan dua kalimat. Oleh salil kafir fida syai'un, dan tidak ada bagi orang kafir dalam hal itu sesuatu apapun sedikit pun. Wal Baihaqi anil Hasan, Imam Baihaqi meriwayatkan daripada Hasan Al-Basri secara mursal, hadis mursal. Mursal ini tidak disebut sahabatnya, dari tabi'in. Innalillahi azza wa jalla fi kulli lailatin min Ramadan sitami'ati alfi atikin. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla di setiap malam dari Ramadan memiliki 600.000 orang yang dimerdekakan dari api neraka. Wa idza kana akhir lailatin, ketika ada di akhir malam, jadi ketika di akhir malam terakhir bulan Ramadan maksudnya, hatta kok ada di kuliman matok, Allah memerdekakan sebanyak yang dimerdekakan yang telah lalu dari mulai awal bulan sampai akhir bulan. Jadi khusus di malam terakhir Allah memerdekakan sebanyak yang dimerdekakan selama 1 bulan. Itu yang kita katakan, jadi finalnya itu di akhir. Ibnu Majah, Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir dan Ahmad, Imam Ahmad juga Imam Tabrani, Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, innalillahi azza wa jalla inda kulli fitrin utaqa'a minan nar. Sesungguhnya Allah Ta'ala azza wa jalla memiliki inda kulli fitrin, di setiap kali buka memiliki utaqa, orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka, kullihim semuanya, walistaujabun nar, semuanya sudah berhak untuk masuk
neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu ada di setiap malam Ramadan. Dan juga diilami dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, yu'tiqullahu fi kulli lailatin min syahr Ramadan. Allah memerdekakan di setiap malam dari bulan Ramadan indal iftar, ketika buka puasa, alfi atikin minan nar, 1 juta orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Fa idza kana lailatul jumu'ah wa yaumuha, dan apabila datang malam Jumat dan hari Jumat di bulan Ramadan, ataqo, maka Allah merdekakan fi kulli sa'atin, di setiap saatnya 1 juta alfi atikin minan nar, 1 juta orang yang dimerdekakan dari api neraka. Kulluhum qad istaujabun nar, mereka semuanya sudah berhak masuk neraka, sudah berhak untuk masuk neraka. Allah merdekakan itu khusus hari Jumat dan malam Jumat. Jadi setiap buka puasa itu 1 juta orang dimerdekakan dari api neraka. Tapi khusus malam Jumat dan hari Jumat di Ramadan, setiap saatnya, setiap jam, setiap saatnya 1 juta orang dimerdekakan dari api neraka. Akhrajal Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan, juga Ibnu Adi meriwayatkan dari Ummi Hani. Dan Ibnu Adi dan Ibn Sosurro meriwayatkan dalam kitab amalinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajmain, inna ummati lan tukhza ma aqamu siyama syahr Ramadan. Sesungguhnya umatku tidak akan terhina selama mereka menegakkan puasa di bulan Ramadan. Umatku tidak akan terhina selama mereka menegakkan puasa di bulan Ramadan. Ila, ya Rasulullah, lalu ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ma khizyuhum wa ma khizyuhum fi idati Ramadan? Apa kehinaan mereka dalam menyia-nyiakan bulan Ramadan ya Rasul? Qala intihakul maharim. Kehinaan mereka dalam menyia-nyiakan bulan Ramadan adalah intihakul maharim, melanggar hal-hal yang haram di dalam bulan Ramadan. Min zina, man zana fi, siapa yang zina pada bulan Ramadan atau minum khamr fi pada bulan Ramadan, la'anahu Allah laknat dia, wa man fis samawati, dan semua makhluk yang di langit melaknat dia, ila mislihi, sampai kepada Ramadan minal haul, dari tahun akan datang. Allah laknat mulai dari Ramadan itu sampai Ramadan akan datang. Pada mata bulan Juli ke Ramadan, apabila orang yang ini tadi, yang zina atau minum khamr di bulan Ramadan itu mati sebelum yudrik, sebelum menjangkau Ramadan yang akan datang, falaisat lahu indallahi hasanah, maka tidak ada bagi orang itu satu kebaikan pun di sisi Allah SWT yang taqibiha annar, yang dia gunakan untuk mencegah dari api neraka. Tidak ada satu kebaikan pun. Dia bilang benar. Fattaqullah fi syahr Ramadan, maka bertakwalah kepada Allah khususnya di bulan Ramadan. Fa innal hasanah tatudha'af fi, sebab kebaikan itu dilipat gandakan padanya mala tudha'afu fi masiwa, yaitu apa-apa yang tidak dilipat gandakan di dalam selain Ramadan. Wa kadzalika sayyi'at, begitu juga keburukan juga dilipat gandakan. Alhamdulillah benar. Lalu kita termasuk orang yang merdekakan dari api neraka tadi yang disebut dalam hadis tadi, amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi amru mudha'afati sayyi'at, dan seyogianya menafsirkan pelipat gandaan keburukan ala idhami muqabiliha, atas besarnya pembanding daripada kemaksiatan. Duna ziyadah ala kamiyatiha, bukan pertambahan kuantitas, bukan pertambahan jumlahnya. Dikali ta'ala, sebab Allah berfirman apa? Fala yujza illa mislaha. Orang yang melakukan orang yang jaza sayyi'atin, ya, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapa yang beramal keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali seperti keburukan yang dia perbuat. Maka gimana? Kok seolah-olah bertentangan dengan ayat itu? Katanya tadi dilipat gandakan. Sedangkan menurut ayat, kalau orang berbuat keburukan tidak dibalas kecuali keburukannya. Maka di sini dikatakan oleh Imam Ibn Hajar, seyogianya ditafsirkan makna pelipat gandaan keburukan itu adalah Allah besarkan balasannya, bukan dilipat gandakan keburukannya menjadi berlipat-lipat, bukan. Tapi Allah besarkan balasannya. Balasan keburukannya itu Allah besarkan, sehingga tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan man amila sayyi'atan fala yujza illa mithliha. Siapa yang berbuat keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan sepertinya, seperti keburukan. Wakata yuqalu, begitu juga dikatakan bimithli dzalika fi sayyi'at, dengan seperti itu dalam keburukan fi harami Makkah, yang dilakukan di tanah haram Makkah, itu kan juga berlipat.
Tapi bukan berarti berlipat kuantitas, tapi ya itu tadi, balasannya lebih besar daripada keburukan yang dilakukan di luar kota Mekah. Pokoknya Mujahid, ucapannya Imam Mujahid dan Ubaidi dan selainnya bimudha'afatihah, dengan pelipat gandaan sayyi'at tadi, keburukan tadi fihi pada bulan Ramadan, in aradu bihi madzakatu kana qariban. Kalau mereka maksud itu apa yang saya sebut tadi, maka maknanya itu adalah dekat. Jadi kalau dimaksud pelipat gandaan keburukan itu yang saya sebut tadi, yaitu berupa besarnya balasannya, itu dekat maknanya dengan makna ayat tadi. Au ziyadata kamiyatiha. Tapi kalau makna pelipat ganda itu adalah pertambahan kuantitasnya, ila mi'ati alfin, sampai 100.000, fi muqabalati sayyi'atul wahidah, dalam pembanding dengan keburukan yang satu, kal hasanah, seperti kebaikan yang juga dilipat gandakan, karena ba'idan min dhahiri nususul kitab sunnah, maka makna tersebut jauh dari makna zahir nas Al-Qur'an dan hadis. Jadi yang lebih dekat kepada makna nas Quran hadis adalah yang dilipat gandakan, maksudnya dibesarkan oleh Allah balasannya, bukan dilipat gandakan kuantitasnya untuk keburukan. Tapi kebaikan itu memang betul-betul dilipat gandakan. Bahwa Nasai, adapun Imam Nasai meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di Ramadan, wa sholat sholawatil khams, dan dia sholat 5 waktu, sholawatil khamsah, sholat yang 5, wa hajjal baita, dia berhaji ke Baitullah, karena haqqan 'ala Allah ayyaghfira lahu, maka sudah menjadi hak bagi Allah untuk mengampuni orang tadi. Juga Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan Baihaqi, wa ghairuhum, dan selain mereka meriwayatkan dari Abi Sa'id, sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, fa'arafa hududan, lalu dia mengenali batasan-batasannya, mengenali apa yang tidak seharusnya dia terjang. Ya. Fa'fadhu bima yatahaffadhu bima yanbaghi an yatahaffadh min kufri ma qablahu, maka dia menjaga dengan apa yang seharusnya dia jaga. Ya. Apa yang seharusnya dia jaga, dia menjaga diri darinya. Kafaro atau kufiro ma qablahu, maka dikafaro dosa-dosa yang sebelumnya. Ibn Asakir meriwayatkan Ibn Asakir an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, man shoma yauman di Ramadan, siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, wa salima min salasatin, dan dia selamat dari 3 perkara. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia selamat puasanya dari 3 perkara, dhamintu lahul jannah, aku jamin bagi dia surga, kata Rasul. Aku jamin bagi dia surga. Ala mafi, menurut apa-apa yang ada padanya daripada amal. Siwa salasa, kecuali 3 tadi. Yaitu apa? Lisanuhu, lisannya, menjaga lisannya. Batunuhu, perutnya. Wafarjuhu, kemaluannya. Lisani, wabatni, wafarji. Jadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan selamat darinya, dia selamat dari 3 perkara ini, lisannya, perutnya, dan kemaluannya, maka aku jamin dia surga. Tabrani, dari riwayat Tabrani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, man shoma yauman fi Ramadan, siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, muhtasiban, dengan mencari ridho atau pahala dari Allah Ta'ala, kana lahu bi shaumi, maka adalah bagi dia dengan puasanya malau anna ahla dunya, yaitu apa-apa yang seandainya ahli dunia ini ijtama'u, seandainya ahli dunia ini berkumpul, mulkanati dunia, semenjak adanya dunia ini, ila antan qadi, sampai selesainya dunia ini, la ausa'ahum ta'aman wa syaraban, pasti akan mencukupi mereka semua berupa makanan dan minuman. Jadi siapa yang berpuasa di Ramadan mencari ridho kepada Allah, maka atas puasanya tadi itu yauman, itu baru 1 hari. Siapa yang berpuasa 1 hari saja bulan Ramadan mencari pahala, maka dengan puasanya tadi itu Allah berikan makanan minuman yang seandainya semua penghuni dunia dari awal sampai habis itu berkumpul, akan cukup bagi mereka. La yatlubu ila al-jannah syai'an min dzalik, maka dia tidak akan meminta kepada ahli surga sedikit pun dari itu, seandainya saking luasnya makanan tadi. Fa in qulta, kalau engkau mengatakan kullu ahli jannah kadzalik, fa ma wajhu dzikri dzalika huna, semua ahli surga itu akan mendapati seperti itu makanan juga, lalu apa alasan untuk menyebut hal itu di sini? Qultu, saya katakan, kata Ibn Hajar, lahu faidatun azimah. Jadi penyebutan hal ini di sini tentang balasan orang puasa ini tadi adalah faedah. Ada faedah yang besar, dalla alaiha dhahirus siyaq, yang ditunjukkan oleh
zahir daripada konteks daripada hadis tadi. Bahwa annal murad anna ahli dunia, jadi yang dimaksud adalah seandainya ahli dunia law nazalu alaihi yatlubuna kirahu, seandainya ahli dunia itu singgah kepada dia, kepada orang yang puasa ini tadi, yatlubuna kirahu, menuntut untuk dijamu, menuntut untuk dijamu oleh orang yang puasa tadi, lakana idau min anwa'in naim, pastinya di sisi orang tadi dia memiliki macam-macam kenikmatan mayafihim yang mencukupi ahli dunia itu tadi, min ghairi ayyataj, tanpa dia memerlukan ilal isti'anah, tanpa dia memerlukan untuk meminta tolong ala dzalika atas hal itu untuk menjamu semua penghuni dunia bisyai'in min naimi ghairi, dengan sesuatu daripada kenikmatan yang selainnya dari ahli surga. Jadi maksudnya itu tadi, saat puasa satu hari di bulan Ramadan dengan ihtisab mencari pahala dari Allah, maka bagi satu hari puasanya itu Allah ganjar ya, makanan minuman sebanyak seandainya ahli dunia dari awal sampai akhir yang berkumpul pasti akan. Terus apa manfaatnya menyebut itu tadi, kata Imam Ibn Hajar itu tadi, bahwa seandainya ahli dunia itu umpama meminta jamuan kepada orang ini, pasti dia akan mencukupi untuk menjamu semua ahli dunia itu dengan apa yang nikmat yang sudah Allah berikan pada dirinya. Itu berbeda dengan ahli surga kebanyakan, yang mereka hanya diberi banyak tapi ya tidak sampai segitu banyaknya para ahli surga yang lain. Kopiah min sa'atil fadliyah ala yu'ta, ini termasuk keluasan keutamaan yang diberikan, ma taksuru anhul ukul. Kopiah, dan di dalam hal ini terdapat keluasan keutamaan yang diberikan kepada orang itu, apa-apa yang taksuru, yang dangkal akal ini untuk mencernanya. Wa Dailami, sedangkan Imam Dailami mengatakan dari Abdullah bin Umar, man shoma yawman min Ramadan bi insatin wa sukut wa sukutin, siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan insat, dengan dia diam ya, menyimak dan diam, wa takbirin wa tahlil, dia disertai dengan takbir, tahlil dan tahmid. Jadi diam maksudnya diam dari yang haram atau diam dari halal yang tidak bermanfaat. Yuhillu halalah, dia halalkan yang dihalalkan Allah, yuharimu harama, diharamkan yang diharamkan Allah. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampuni bagi dia dosa-dosanya, apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Sebenarnya kita termasuk di dalam itu tadi. Tabrani juga riwayat Imam Tabrani, man shoma Ramadan wa wada fi ghuslan ila al-musalla. Dailami dan Ibn Asakir, Abi Hurairah dikatakan man shoma Ramadan, yaitu siapa yang berpuasa di Ramadan dan wada fi ghuslan, dan dia berpagi-pagi dengan mandi itu menuju kepada masjid atau mushola. Itu sambungan dari hadis tadi. Jawabannya sama, yaitu diampuni oleh Allah SWT dosanya. Sedangkan Imam Dailami dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Anas bin Malik, "Lau anna Allah adzina lis-samawati wal ardi tatakallama la basyarata shaimi Ramadan." Seandainya Allah boleh mengizinkan untuk samawat, langit dan bumi, wal ard, tatakallama, untuk bicara, la basyarata, pastilah langit dan bumi akan memberi kabar gembira terhadap orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi riwayat dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah Anas dari Anas bin Malik, la basyarata shaimi Ramadan bil jannah, pastilah mereka langit dan bumi akan memberi kabar gembira orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan surga. Begitu juga Imam Hasan bin Sufyan meriwayatkan dalam musnadnya, dan Al-Mu'afat meriwayatkan dalam Al-Jalis, juga Al-Mawardi dan Tabrani meriwayatkan juga Abu Nuaim meriwayatkan bahwa awal dan didhaifkan hadis tersebut. Idza kana yaumul fitri, apabila datang hari Idul Fitri, waqafatil malaikah, maka berdirilah malaikat fi afwahit turuq, di mulut-mulut daripada jalan, di ujung-ujung jalan. Fanadau, maka malaikat-malaikat tadi berseru, ya masyarul muslimin, wahai kelompok orang-orang muslim, ubudu ila rabbil alamin, berpagi-pagilah kamu menuju Tuhanmu, Tuhan alam semesta alam. Karimun rahim, Tuhan yang dermawan dan penyayang. Yamunnu bil khair, Tuhan yang mengaruniakan kebaikan. Wa yusibu alaihi bil jazil, dan memberi balasan atas kebaikan dengan balasan yang jazil, yang banyak. Dapat umirtum bi qiyamil lail fakumtum, sungguh kalian telah diperintah untuk bangun malam, lalu kalian bangun di malam hari. Wa umirtum bi siyamin nahar, kalian diperintah dengan puasa di siang hari. Fasumtum, kalian berpuasa. Wa ata'tum rabbakum, kalian telah mentaati Tuhan kalian. Faqbidu jawaizakum, maka sekarang peganglah hadiah kalian. Yang peganglah atau terimalah hadiah kalian. Fa idza shallau, ketika mereka sudah sholat Id,
nada munadin min ahli sama, maka berserulah ya, satu suara dari ahli sama, irji'u ila manazilikum rasyidin, kembalilah kalian wahai mukminin ke rumah-rumah kalian rasyidin dalam keadaan terbimbing, mendapat bimbingan dari Allah SWT, hidayah dari Allah. Faqad ghufirat lakum dzunubukum kulluha, sungguh telah diampuni dosa-dosa kalian semuanya. Wa yusamma dzalika al-yawm bis-sama yaumal jawaiz, dan dinamakan hari itu, hari Idul Fitri di langit itu disebut sebagai yaumul jawaiz, hari penganugerahan, hari ya, penganugerahan hadiah. Dan juga Akhraja Tammam, Imam Tammam dan Ibn Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, la yaqulanna ahadukum sumtu Ramadan wa qumtu Ramadan wala salatu fi Ramadan kada. Jangan kalian mengatakan sumtu Ramadan, saya berpuasa Ramadan, wa qumtu Ramadan, saya qiyamul lail di Ramadan, wala salatu fi Ramadan, dan jangan pula mereka mengatakan saya berbuat sesuatu di Ramadan kada, demikian. Fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala al-idham, sebab Ramadan itu adalah nama dari nama-nama Allah yang agung. Walakin qulu syahrul Ramadan, akan tapi ucapkanlah syahrul Ramadan. Kama qala rabbukum fi kitabih, sebagaimana difirmankan oleh Tuhan kalian di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an. Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi jangan kalian mengucap Ramadan atau Ramadan, tapi ucapkanlah syahrul Ramadan. Tapi ini dhaif. Abu Syekh dan Dailami dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, la taqulu Ramadan, jangan kalian mengucapkan Ramadan. Fa inna Ramadan ismun min asma'illah, so Ramadan itu nama dari nama-nama Allah Taala. Walakin qulu syahrul Ramadan, kami ucapkanlah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wa akhadha aktsarul ulama min hadzal hadis, dari hadis ini para sebagian besar ulama mengambil karohata, kemakruhan ucapan qauli Ramadan biduni syahr, ucapan Ramadan tanpa menggunakan syahr, tanpa menggunakan bulan Ramadan. Wa madzhabuna, tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada mukarrahati dari mutlaqan, tidak adanya kemakruhan itu secara mutlak karena hadisnya dhaif, maka tidak makruh secara mutlak. Wa qila yukrahu in uhima, ada lagi yang mengatakan makruh kalau dia in awhama, kalau dia memberikan satu isyarat, memberi isyarat tentang apa namanya, kalau dia sekedar memberi isyarat tentang seolah-olah sesuatu yang biasa, seperti dakhala Ramadan, wajah Ramadan, bicara binawi sumtu Ramadan. Kecuali kalau sekedar mengucapkan sumtu Ramadan, saya berpuasa di bulan Ramadan, tidak apa-apa. Jadi kalau sekedar dikatakan masuk Ramadan, datang Ramadan, itu yang makruh menurut sebagian. Ja'a syahrul Ramadan. Tapi kalau dia mengatakan sumtu, saya berpuasa di Ramadan karena memang itu ibadah, kaitannya dengan ibadah, itu tidak apa-apa. Dan khabarin mazkur karena hadis yang tersebut. Inna min asma'illah, bahwasanya Ramadan itu masuk nama-nama Allah. Wa jawabuna, jawaban kita adalah khabar dhaif, bahwasanya hadis itu dhaif. Kama qala baikal bagaimana dikatakan Imam Bayhaqi dan Imam Baghawi, Umar dan selainnya keduanya. Fala yakunu hujjah, maka tidak bisa dijadikan hujjah dalam kemakruhan bil karahiyah. Wala bi anna dzalika min asma'illah, dan tidak bisa dijadikan hujjah bahwa itu termasuk asma Allah karena hadis itu dhaif. Karena nama Allah, sifat Allah itu harus ditetapkan dengan hadis yang kuat, tidak bisa ditetapkan dengan hadis yang dhaif. Di ana asma Allah tauqifiyah, sebab nama Allah itu sifatnya tauqifi, sifatnya ditentukan alal aswa menurut pendapat yang paling sahih. Fala yajuzu ayyutlaq alaih, maka tidak boleh dipakai atas Allah untuk menyebut Allah ila ma ja'a fil Qur'an atau fis sunnah, kecuali yang datang di dalam Al-Qur'an atau sunnah wa sahih sanaduh, dan sahih sanadnya. Jadi tidak boleh menyebut Allah dengan sesuatu asma, nama, kecuali nama yang memang disebut di Quran atau di hadis yang hadisnya sahih. Pokok soal anu sallam, dan sungguh telah sahih dari Rasulullah SAW kama ulima min al-hadits katsira, sebagaimana telah diketahui dari hadis yang banyak tadi as-sabiq yang mendahului, ana unataqu bila Ramadan, bahwasanya Rasul sendiri mengucap dengan kalimat Ramadan, Rasul sendiri mengucapkan Ramadan tanpa syahrul, min ghairi syahri, tanpa ucapan syahri, fi nahwi idza ja'a Ramadan, itu dalam contoh hadis apabila datang Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Rasul tidak mengatakan idza ja'a syahrul Ramadan, tidak. Rasul mengatakan idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah, datang Ramadan. Dan hadis macam ini banyak di Bukhari dan di Muslim tanpa menggunakan kata syahrul, dan itu ucapan beliau.
Beliau yang memberi contoh. Wa ghairihi, dan selainnya hadis-hadis tadi mimma marad dari apa yang telah lalu. Fadalla ala adam karam mutlaqan, maka itu menunjukkan atas ketidakmakruhan secara mutlak. Wa mimma zakartu bi anna min masalah qaulun talita, dan dari apa yang saya sebut bahwa dalam masalah ini ada pendapat yang ketiga, mufassalan, yang ditafsir. Yaruddu jam'u Ibn Rifa bihamdil karwa ala ma idza lam tadullu qarinatun ala anna al-murad asyhad. Jadi yaruddu jam'un, dan maka sekelompok orang menjawab daripada Ibn Rif'ah, pendapatnya Ibn Rif'ah bihamdil karohah, dengan membawa atau menafsirkan kemakruhan itu alama italam tadullu, apabila tidak menunjukkan qarinah, tidak ada satu qarinah, satu petunjuk indikasi yang menunjukkan anal murad asyhar, bahwasanya dimaksud itu adalah bulan. Wa adamuha, dan ketiadaan dan tidak makruhnya, adamu adamul karoha, dan ketiadaan kemakruhan itu alama idadalat qarinatun ala dzalik, apabila ditunjukkan oleh qarinah, ditunjukkan ada qarinah, ada petunjuk yang menunjukkan atas hal itu, atas yang dimaksud itu adalah bulan. Jadi kalau ada petunjuk bahwa yang dimaksud Ramadan itu adalah bulan, ya, kalau ada petunjuk kalau yang dimaksud adalah bulan, kemudian dia tidak mengucapkan syahrul Ramadan, maka itu makruh. Tapi kalau yang dimaksud itu Ramadan itu adalah amal seperti puasa Ramadan, seperti sumtu Ramadan, saya berpuasa di bulan, maka tanpa menyebut syahrul pun itu tidak makruh. Pokok bayanan Nawawi wa tufu hadzal qaul salih, dan Imam Nawawi dan selainnya sudah menjelaskan kelemahan pendapat yang ketiga ini. Bal fasadu, bahkan rusaknya pendapat yang ketiga di mukhalafatil ahadits, karena bertentangannya dia pendapat ketiga ini dengan hadis-hadis yang shorihah, yang jelas, yang shorihah, yang sudah sahih, karena taqarrar sebagaimana taqarrar telah tetap tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak lagi beberapa lagi hadis tentang keutamaan Ramadan, bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ya Rabbana taghfir lana dzunubana Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwan wa sa'iril ghannani wa kulli dhi mahabbah awdiratina wa shubba wal muslimina ajma' ina rabbi asma fadlan wa judan madla tarik isabir minna bil musawwar rasuli Allah bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alayhi atal abdi wa alihi wa sahbihi إجازة الحب والحمد للإله بالبدء والثناء ومدينة بمن هديت حافظا بمن أخذت وسلام بمن توليت وبارك لنا بما أعطيت وإن شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يعز وصلى الله عليه وسلم الحمد لله.